Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau sudah kumpulan kami dimanapun kami berada. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa tetap Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kau selalu menyertai, menjagai, melindungi dalam setiap kehidupan kami. Berbicara buat kami, buat pagi hari ini, nyatakan isi hatimu, sampaikan apa yang menjadi kerinduanmu, menyembuhkan mereka yang sedang sakit, memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan semangat kepada yang tidak berdaya Tuhan, membawa jalan keluar bagi mereka yang sedang berada dalam kebuntuan. Kau selalu memberikan harapan di tengah keputusasaan. Terima kasih buat pagi hari ini aku berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami lakukan, Engkau sanggup hadir untuk menjamah, menjangkau, memulihkan setiap kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, bahkan setiap area dalam kehidupan kami. Terima kasih berbicara buat kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk bukan sekedar untuk mendengar, tapi kami siap juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi berbicara Roh Kudus, tuntun kami, urapi mata kami untuk melihat, telinga kami untuk mendengar, dan hati kami untuk percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ini, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah nggak berasa kita ada di bulan yang April, di minggu yang ketiga. Secara khusus di bulan ini juga kita udah merayakan Paskah. Pastor Arief udah khotbah dengan sangat bagus di perayaan Paskah, dan saya harap saudara bisa untuk ulangi, untuk kembali dengar, karena bagaimanapun juga Paskah memberikan pengharapan buat kita, kehidupan kita orang-orang percaya, khususnya ketika kita sedang berhadapan di tengah situasi yang seperti sekarang ini. Yesus tetap hadir, dia hidup memberikan harapan. Dan dalam rangkaian berbicara tetap mengenai iman dan perbuatan, dan saya bersyukur selama udah hampir 4 bulan ini kita bicara mengenai iman, dan apakah yang dibutuhkan bagi kita orang percaya selain daripada iman di hari-hari ini. Dan saya bersyukur biar kiranya sharing pada pagi hari ini boleh memberkati Bapak Ibu, boleh menguatkan, boleh memberikan pencerahan dalam kehidupan kita semua. Mari kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Dari cerita ini saya mau sodorkan sesuatu buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya ini akan menjadikan kekuatan buat kita semua. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dan cerita ini berbicara mengenai Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan sebelum saya masuk untuk lebih dalam, seringkali kita berpikir begini, kalau berbicara mengenai iman, seringkali kita sering mengkaitkannya dengan hal-hal yang bersifat yang sedikit berbau-bau dengan hal-hal yang bersifat gereja. Kalau saudara membicarakan iman itu selalu berbicara mengenai apa? Pelayanan kah? Berbicara mengenai gereja? Enggak. Ternyata iman itu bukan sekedar bukan sekedar berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal gerejawi semata, tapi iman itu diperlukan dalam semua aspek kehidupan kita loh. Dalam seluruh bagian kehidupan kita, dalam apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, selama kita hidup di dunia, kita butuh iman. Dan kita memerlukan akan hal itu. Satu bagian yang akan saya sodorkan kepada saudara adalah berbicara mengenai bahwa iman juga diperlukan waktu kita bekerja, dalam pekerjaan kita hari ini, dalam usaha kita hari ini. Ada fakta yang mau saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara mengenai bekerja, mengenai pekerjaan yang kita lakoni, yang kita lakukan dalam kehidupan. Dikutip dari
penelitian dari Huffington Post, sebuah surat kabar di Australia. Dia tulis mengenai fakta mengenai bekerja. Yang pertama dia tulis ini, bekerja menurut penelitian mereka di tahun 2017 menghabiskan 13 tahun dari 80 tahun kehidupan manusia. Jadi bekerja itu menghabiskan hampir 20% dari kehidupan setiap manusia, average person. Setiap orang rata-rata yang ada di dunia 13 tahun dihabiskan dengan bekerja. Dan yang menarik adalah hal yang kedua yang disebutkan adalah gini, 13 tahun yang dihabiskan atau hampir 20% yang dihabiskan dalam kehidupan setiap manusia, itu adalah waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu produktif kita sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu dengar istilah di televisi atau di radio, ada yang disebut dengan jam-jam prime time. Waktu-waktu yang produktif, waktu-waktu yang mahal. Jadi bekerja menghabiskan 13 tahun, hampir 20% dari kehidupan setiap manusia rata-rata, dan waktu yang dihabiskan tersebut adalah waktu-waktu yang produktif. Pertanyaannya adalah begini, kalau yang dihabiskan adalah waktu-waktu yang terbaik dalam kehidupan setiap manusia, di mana posisi iman pada saat itu? Kalau kita mulai memisahkan iman dan kehidupan iman, kemudian kehidupan pekerjaan. Dan yang saya sodorkan dari cerita Petrus adalah Yesus waktu itu berada di pantai Genesaret. Dan yang menarik adalah begini, Yesus di ayat yang kedua melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang basuh jala. Kemudian ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu. Nah, saudara perlu mengerti, Simon Petrus adalah seorang nelayan. Dia lahir besar, tumbuh besar, kemudian memiliki profesi sebagai seorang nelayan. Dan bagi seorang nelayan, perahu adalah mata pencahariannya, alat untuk dia mencari nafkah dalam kehidupannya. Punya pengertian, dengan kata lain adalah gini loh. Alkitab gak tulis begini, Alkitab gak tulis kemudian Petrus menyodorkan perahunya kepada Yesus, enggak. Adalah Yesus kemudian yang pilih perahunya Petrus. Kalau perahu bicara mengenai pekerjaan, itu berarti bahwa Tuhan memilih Petrus sementara dia dalam pekerjaannya dia. Dalam pekerjaan yang dia lakoni sehari-hari, gak ada hubungannya dengan sinagog pada saat itu, gak ada hubungan dengan hal rohani tentang gereja pada saat itu. Tapi Yesus memilih Petrus waktu dia dalam pekerjaannya. Dia memilih perahunya Petrus, punya pengertian dia memilih pekerjaannya. Kalau Yesus melakukan itu 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini saya pikir punya pengertian bahwa gini, pekerjaan kita, profesi yang sedang kita lakukan, usaha yang sedang kita kerjakan pada saat ini, itu memiliki peranan penting bagi Tuhan. Iya, Yesus memilih perahunya Petrus. Bukan Petrus yang memberikan perahunya kepada Yesus, tapi Yesus pilih perahunya Petrus. Dan itu yang punya pengertian bahwa pekerjaan kita adalah memiliki peranan yang sangat penting bagi Tuhan. Saudara baca di Kejadian pasal yang kedua, kalau Bapak Ibu masih lumayan ini, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15, di kisah penciptaan manusia, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan di sana itu berasal dari kata Ibrani ditulis dengan kata abad, A-B-A-D. Nah, kata abad kalau saudara cari terjemahan ya itu disebut dengan to work memang. Bahwa Tuhan membawa Adam menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan untuk bekerja. Tapi dari kata abad itu ada satu pengertian lagi yang muncul. Bahwa kata abad itu bukan sekedar bekerja atau mengusahakan. Ada satu translation, ada satu terjemahan yang lain bahwa kata abad juga berarti mengenai menyembah. Jadi dengan kata lain bahwa gini, waktu seseorang bekerja, sebetulnya seseorang sedang menyembah Tuhan. Lagi sekali, waktu saya dan saudara sedang bekerja, saya dan saudara sedang menyembah Tuhan. Itu sebabnya saya harus tulis dengan kata begini, your work is your worship to God. Pekerjaan yang kita lakukan adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Tadi saya bicara mengenai Yesus, bahwa Petrus nggak menyodorkan perahunya, nggak memberikan pekerjaan, tapi Yesus yang memilih perahunya Petrus pekerjaan. Sama di Kejadian pasal kedua ayat yang ke-15, di Adam yang pertama.
Waktu Tuhan berkata buat Adam, ada lagi nih Alkitab berkata Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya. Adalah Tuhan yang mengambil inisiatif, adalah Tuhan yang melakukannya lebih dahulu, bahwa ini adalah kehendaknya Tuhan loh. Tuhan ambil manusia, dia taruh dalam Taman Eden untuk bekerja, dan dalam pekerjaannya tersebut adalah penyembahannya kepada Tuhan. Kalau saudara dapatkan sebuah paradigma untuk seperti kayak gini, saudara akan bekerja berbeda dengan hari-hari kemarin. Karena waktu kita bekerja, kita sedang menyembah Tuhan. Your work is your worship to God. Adam yang pertama, Tuhan ambil dia taruh Taman Eden untuk bekerja, dan dari pekerjaannya menyembah Tuhan. Waktu Yesus memilih murid yang pertama, Yesus, Alkitab kan tulis begini, bukan kamu kata Tuhan yang memilih aku, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tapi aku Tuhan yang memilih kamu. Dan kalau Tuhan lakukan ini pada Adam, bahwa pekerjaannya Adam untuk mengusahakan adalah penyembahan Adam kepada Tuhan, kemudian Tuhan lakukan ini kepada Petrus, dia pilih perahunya Petrus, dia pilih pekerjaannya Petrus ketika dia bekerja karena memiliki hal yang signifikan buat kehidupan manusia. Demikian pula buat kehidupan kita hari ini. Pekerjaan kita hari ini adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Sama seperti saudara menyembah Tuhan di gereja, demikian pula saudara sedang menyembah Tuhan dalam pekerjaan saudara. Kalau itu yang terjadi, kalau itu yang kita lakukan, pekerjaan kita akan berbeda dengan hari-hari kemarin loh. Punya hal yang berbeda dari hari-hari kemarin. Sekali lagi, bahwa pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang Alkitab tulis adalah begini. Yesus bilang pada Petrus waktu dia naik ke perahu itu, bertolaklah ke tempat yang dalam. Alkitab tulis begini, waktu Yesus naik ke perahu itu, Yesus bertolak sedikit, kemudian Yesus mengajar kebenaran firman Tuhan. Di perahu yang Petrus pakai semalam yang lalu untuk menjala ikan. Di perahu yang sama. Di perahu yang notabene adalah pekerjaannya Petrus, Yesus menyampaikan firman Tuhan. Kalau pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan, saya harus beritahu lu, selalu ada firman Tuhan bagi saya dan saudara setiap pagi sebelum saudara berangkat ke kantor, sebelum saudara memulai usaha, sebelum saudara, profesi apapun juga yang sedang saudara lakukan pada pagi hari ini, ibu rumah tangga sebagai seorang guru, sebagai seorang sebagai bekerja di pemerintahan, sebagai wirausaha, sebagai orang-orang yang bekerja di kantoran, ada firman yang keluar dalam kehidupan, ada firman yang keluar dari Tuhan buat kehidupan kita setiap hari. Kenapa? Karena pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan loh. Penghormatan kita kepada Tuhan. Sama seperti saudara mengangkat tangan di gereja kemudian menaikkan penyembahan saudara. Penyembahan sesungguhnya waktu saudara ada dalam pekerjaan saudara, menaikkan pujian kepada Tuhan lewat apa yang kita lakukan dalam pekerjaan. Yesus bertolak sedikit kemudian mengajar orang banyak dari perahu. Ada firman yang keluar di sana. Ada firman Tuhan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara setiap pagi. Waktu sebelum kita masuki pekerjaan kita, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, sebelum kita melakukan profesi apapun dalam kehidupan kita. Kenapa? Ada firman Tuhan yang selalu memberikan kesegaran dalam kehidupan kita semua. Ada satu hal yang selalu saya tangkap dalam kehidupan saya dan selalu saya pegang. Saya selalu bilang begini buat diri saya dan juga diri keluarga saya. Kita gak pernah bisa menyelesaikan kesulitan hari ini dengan hikmat hari kemarin. Sekali lagi, kita gak akan pernah bisa menyelesaikan kesulitan hari ini dengan hikmat hari kemarin. Itu sebabnya Yesus berbicara di atas perahu menyampaikan firman. Setiap pagi ada firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita waktu kita sebelum kita bekerja, waktu kita dalam pekerjaan kita. Kenapa? Karena pekerjaan kita adalah bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Pekerjaan yang dilakukan di waktu-waktu terbaik itu, waktu dipersembahkan itu kepada Tuhan, itu memiliki nilai yang sangat signifikan, memiliki pengaruh yang sangat berarti dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus minta Petrus untuk sedikit menolakkan perahunya ke ini, kemudian dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Pekerjaan kita memiliki peranan penting bagi Tuhan. Karena pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan, pertanyaan saya adalah, saudara mau datang terlambat ke kantor? Saudara mau malas-malesan buka toko gitu? Saudara mau memperlakukan karyawan dengan semena-mena gitu? Atau saudara mau tipu orang sana-sini dengan apa yang saudara lakukan? Kenapa? Ingat, pekerjaan kita, penyembahan kita kepada Tuhan loh. Saudara mau mulai curi-curi waktu di kantor kah? Saudara mau mulai malas-malasan? Ingat, pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara mungkin sekarang bekerja dengan atasan bos saudara, tapi ingat, the real boss ada di sorga, memperhatikan kita semua. Bau harum kualitas pekerjaan yang kita lakukan setiap hari itu adalah bau harum penyembahan kita kepada Tuhan. Ini yang harusnya kita tangkap. Ini yang harusnya kita lakoni.
Ini yang harusnya kita lakukan. Saya nggak berbicara begini kemudian seperti saya lebih hebat, enggak. Tapi saya harus memaksa diri saya setiap pagi, before saya melakukan semua pekerjaan saya harus duduk di kaki Tuhan karena ada firman Tuhan yang keluar. Sama seperti saya berdiri ke sini kemudian menyampaikan firman Tuhan, saya harus belajar, renungin, begitu dapat Bapak tuh dengerin begitu banyak hal, baca begitu banyak literatur. Sama seperti itu pula waktu kita mempersiapkan pekerjaan kita setiap hari. Makanya WPDH itu selalu katakan, semua yang berdiri di sini, semua gembala-gembala wilayah, para staf pemimpin selalu berkata bahwa WPDH itu bukan program gereja, itu kebutuhan kita sebagai umat Tuhan, akan tuntunan daripada Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita bekerja pun kita sedang menyembah Tuhan. Waktu kita bekerja ada firman Tuhan di sana. Waktu kita bekerja ada tuntunan Tuhan di sana. Waktu kita bekerja ada hikmat Tuhan yang ada di sana. Makanya kita perlu mempersiapkan diri kita dengan sangat baik waktu kita bekerja. Dan untuk Petrus, pada cerita tadi kita kembali. Kemudian Petrus, Tuhan minta kepada Petrus, oke, setelah dia selesai berbicara, karena dia tahu Petrus nggak dapetin apa-apa hari itu. Petrus dan teman-temannya nggak dapetin apa-apa hari itu. Karena sebagai seorang nelayan, saudara bayangin sebagai seorang nelayan, mata pencahariannya, dia nggak dapetin apa-apa hari itu. Dan bukan sekedar dia nggak dapetin apa-apa, dan itu menjadi, ya namanya pekerjaan dilakukan akan menjadi melelahkan secara fisik. Saya pernah mancing bersama beberapa staf-staf yang di kantor, dan itu mancing hampir seharian. Dan ketika mancing seharian itu ada satu hari, memang satu hari waktu itu, satu hari saya nggak dapetin apa-apa loh. Dan itu mancingnya melelahkan secara fisik. Kemudian yang lebih melelahkan lagi ketika melihat sebelah kiri kanan saudara dapetin ikan sementara saudara enggak, dan saudara pakai umpan yang sama di titik yang sama, kan bukan sekedar melelahkan secara fisik, melelahkan secara emosi juga. Ini Petrus sebagai pekerjaannya, nafkahnya sebagai seorang nelayan, hari itu dia nggak dapetin apa-apa. Kemudian Yesus bilang begini buat Petrus, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saya suka tuh, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kalau saudara sekarang bekerjanya adalah bekerja yang biasa-biasa, mulai berpikir, mulai merenung, mulai berfokus duduk untuk merenungkan hal-hal yang lebih dalam. Hal-hal yang lebih dalam bahwa tujuan kita bekerja, itu apa? Fokus kita bekerja itu apa? Apa yang motivasi kita bekerja itu apa? Lakukan semua. Mulai berpikir untuk memikirkan hal-hal yang lebih dalam, bukan sekedar hal-hal yang ada dalam permukaan, tapi hal-hal yang dalam hidup. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kata Yesus pada Petrus, tebarkan jalamu. Nah, saudara perlu mengerti, sekali lagi saya udah bilang tadi, Petrus itu lahir di daerah sekitaran situ. Dan dia lahir, dia besar, dia tahu di situ. Saudara kalau mancing, yang saya tadi cerita, seringkali teman-teman mereka yang sering mancing tuh tahu ketika senarnya gerak-gerak tuh mungkin ikan lagi makan, kata dia. Kalau saya kan cuma berpikirnya kalau senar gerak-gerak karena angin. Tapi mereka, Pak, itu ikannya lagi makan. Kenapa? Karena pengalaman mereka membuktikan memang itu adalah ikan. Nah, Petrus adalah lahir besar di Danau Genesaret, bekerja sebagai seorang nelayan. Dia tahu kalau seharian dia nggak dapatkan ikan, itu akan melelahkan fisik dia. Betul, itu akan menghabiskan. Kalau saudara pergi nelayan, para nelayan-nelayan kalau mereka melaut itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalau hari ini kan beli solar, beli apa, mempersiapkan itu sangat mahal. Menguras tenaga, menguras secara fisik, kemudian menguras keuangan juga. Dan ketika pulang gak dapetin apa-apa, saudara bayangin keluarga mau makan apa ibaratnya. Gak dapetin apa-apa. Dan Tuhan berkata gini, bertolak ke tempat yang dalam. Sementara Petrus adalah seorang nelayan, Tuhan Yesus kan seorang anak tukang kayu. Kalau saudara bayangin pada situasi seperti itu, dan saya membayangkan saya adalah seorang Petrus. Ketika Tuhan yang adalah seorang Tuhan Yesus adalah tukang kayu, nyuruh seorang nelayan bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kalau saya jadi Petrus, saya akan bilang loh pada Tuhan Yesus, mohon maaf ya, saya lahir besar di danau, saya tahu ini gak ada ikan, sementara Tuhan Yesus lahir di kota. Tahu-tahu apa sih dia tentang nelayan? Tahu-tahu apa sih dia tentang menangkap ikan? Tapi kan enggak. Petrus enggak loh. Petrus berkata kan di ayat yang ke-5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tapi ini yang Petrus lakukan, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan tebarkan jala juga. Petrus dengan semua pengalamannya, kita tahu, dikasih tahu ada ungkapan, pengalaman adalah guru yang paling baik. Itu benar. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi saya harus beritahu sebuah hal yang sangat lebih ini juga, bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Tapi Tuhan, Roh Kudus, firman Tuhan adalah guru yang terbaik yang ada dalam kehidupan kita semua. Semua pengalaman itu ketika dibandingkan dengan firman Tuhan, dia tetap yang terbaik. Dan untuk firman Tuhan ini makanya saya bilang, Petrus mentaatinya.
Mentaati seorang tukang kayu yang gak pernah mancing pada saat itu membutuhkan iman loh buat seorang Petrus. Kenapa Petrus melakukan hal kayak gitu? Ini yang saya bilang buat saudara. Petrus gak mengerti. Dan saudara perlu mengerti kenapa begini. Kenapa sih nelayan suka berangkatnya malam-malam? Saya dulu dapat pelajaran biologi waktu kelas 1 SMP dan masih ingat nih. Karena tahu malam, secara biologis, secara ilmu biologi, plankton yang ada di daerah sungai atau di daerah lautan itu biasanya naik ke atas. Kalau plankton itu adalah naik ke atas, biasanya plankton itu adalah makanannya ikan. Jadi ketika plankton naik ke atas dimakan oleh ikan. Nah, makanya nelayan datang malam-malam. Kenapa? Untuk mereka jala, karena ikan posisinya lagi ada di atas. Dan ini waktu Yesus memberitahukan ini kepada Petrus, Yesus memberitahukannya siang-siang loh, which is kalau saudara pikir nggak ada makanan di atas dan ikannya juga nggak di atas. Makanya Yesus berkata gini, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan yang saya bersyukur adalah Petrus mentaatinya. Karena Petrus mentaatinya hal yang tersebut, walaupun Petrus nggak mengerti. Saudara lihat. Walaupun Petrus nggak mengerti situasinya, walaupun Petrus nggak tahu apa yang sedang terjadi, walaupun apa yang dikatakan Yesus itu keluar dari semua ilmu yang pernah dia dapatkan, keluar dari semua pengalaman dia dapatkan, tapi Petrus menaruh iman pada firman yang keluar dari mulutnya Yesus. Petrus mentaatinya. Saya tulis buat saudara, Tuhan tidak untuk dimengerti, Dia untuk ditaati. Seringkali waktu saudara mentaati Tuhan, saudara nggak mengerti apapun juga, tapi waktu Tuhan kepengen gini, saudara cukup taat aja. Waktu kita mentaati firman-Nya Tuhan, waktu kita melakukan perbuatan iman kita, menaruh iman kita, kemudian kita bertindak atas iman kita sesuai dengan firman Tuhan, walaupun kita nggak ngerti, tapi yang Tuhan pandang adalah gini, taati aja. Karena memang Tuhan tidak untuk dipahami, Tuhan adalah untuk ditaati. Waktu kita mentaati firman Tuhan, waktu kita mentaati kehendak Tuhan, kemudian Tuhan memberi pengertian, bagus. Tapi ada banyak kali dalam kehidupan saya juga, waktu saya mentaati Tuhan gak kasih saya mengerti kok kenapa itu terjadi. Tapi don't worry, itu kan gak terlalu ambil bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang paling penting adalah porsi ketaatan kita kepada firman Tuhan. Porsi waktu kita menaruh iman kita kepada Tuhan dan melakukan iman itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan Petrus lakukan. Walaupun itu di luar nalar berpikir, logika berpikir saat itu, dia pergi, kemudian Alkitab tulis dia menebarkan jalannya ke tempat yang dalam. Dan ya, waktu Yesus ngomong kayak gitu, orang dia penguasa alam semesta kok. Waktu dia tebarkan itu jalan, Alkitab tulis dia tangkap sejumlah besar ikan, bahkan ikan itu gak cukup di perahunya, dia harus panggil teman-temannya untuk sama-sama mengangkut ikan itu untuk masuk dalam perahu mereka. Dan bukan sekedar ikan itu masuk di perahu mereka, perahunya hampir tenggelam. Saudara mungkin sedang mengalami pada pagi hari ini, ketika pekerjaan kita sedang sukar, pekerjaan kita lagi sulit, usaha lagi sulit, atau bahkan mungkin saudara nggak dapat pekerjaan. Kelihatannya sangat buntu semuanya. Kelihatannya sama seperti Petrus tadi tuh. Sama seperti Petrus nggak dapetin ikan semalam. Frustrasi dengan keadaan yang ada. Lelah dengan semua situasi yang ada. Jarak antara Petrus tidak memiliki ikan, mendapatkan ikan, dengan Petrus kelebihan ikan pada saat itu, jaraknya tuh cuma ketaatan kita kepada Tuhan. Jarak antara kesulitan saudara dengan jalan keluar yang sedang saudara Tuhan siapkan, itu jaraknya cuma ketaatan kita. Jarak antara keluarga yang sedang, mungkin hubungan keluarga yang sedang berantakan dengan keluarga yang sedang dipulihkan, jaraknya adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Jarak antara waktu kita hari ini sedang frustrasi dan menerima jawaban daripada Tuhan, jaraknya itu cuma ketaatan kita kepada Tuhan. Dan Petrus lakukan itu. Untuk mentaati Tuhan gak perlu untuk memahami ke Tuhan bagaimana. Loh, jalannya Tuhan dengan jalan kita kan seperti tingginya langit dari bumi. Saudara gak akan pernah bisa memahami, mengerti jalannya Tuhan. Betul, karena Dia adalah Tuhan. Makanya taati aja. Waktu Petrus mentaati itu, dari yang gak dapatkan ikan semalam, kemudian 12 jam, berapa jam setelahnya, dia mendapatkan begitu banyak ikan dalam kehidupan. Itu karena ketaatan dia dalam pekerjaan dia. Ketaatan dia dalam melakukan firman Tuhan dalam pekerjaannya loh. Ada firman, ada hikmat dalam pekerjaan yang kita lakukan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak untuk dimengerti? Tuhan hadir untuk ditaati. Dan seringkali kita juga akan berpikir seperti kayak begini. Dalam situasi pekerjaan, bahwa saya setuju bahwa perkataan taat bawa berkat. Benar. Petrus mentaati firman Tuhan, kemudian dia dapatkan berkat. Dan seringkali kalau bicara mengenai berkat, yang saya pikir waktu saya baca ayat ini, baca perikop ini, kemudian pelajari bahwa berkatnya adalah
ikan, dia dapatkan ikan. Dari nggak memiliki ikan sama sekali, kemudian mendapatkan ikan yang sangat banyak. Bahkan Alkitab tulis begini, sampai orang-orang takjub. Saudara tahu kenapa mereka takjub? Karena tangkapan mereka hari itu jauh lebih besar, nggak pernah mereka tangkap di hari-hari sebelumnya. Sehebat-hebatnya nelayan pada saat itu nggak pernah menangkap sebanyak itu dalam kehidupan. Tapi waktu mereka mentaati firman Tuhan, mereka mendapatkan ikan itu dalam kehidupan mereka. Tapi yang saya baca seringkali, yang kita baca, yang saya baca secara pribadi bahwa akibat dari ketaatan itu berkat adalah ikan itu. Ternyata bukan loh. Ada sesuatu yang lebih dalam sebetulnya daripada sekedar ikan. Sekedar hal materi yang kita lihat. Saudara pikir bahwa waktu saudara mentaati Tuhan, saudara dapatkan hal materi. Ya which is itu benar juga, ada benarnya juga. Tapi ketaatan kita kepada Tuhan bukan sekedar diukur dari hal materi yang kita dapat. Ada jauh yang lebih hebat daripada hal itu. Ayat yang kelima, kalau saudara baca. Sebelum Petrus mentaati Tuhan, ayat kelima tadi kita udah baca, Petrus berkata gini, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dia panggil Yesus sebagai guru. Kata dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan epistates, superintendent. Seseorang yang ada di atasnya dia, betul, seorang guru. Ditulis memang terjemahannya ya mirip-mirip seperti seorang guru. Kenapa dia seorang guru? Karena dia udah mendengar firman-Nya Tuhan sebagai seorang guru. Tapi buat saya ini berkat yang paling besar. Ayat yang ke-8, setelah Petrus mentaati perintah Tuhan, kemudian dia dapatkan begitu banyak ikan. Ayat yang ke-8 itu berkata begini loh. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata apa? Tuhan. Di ayat yang kelima, waktu Petrus pertama kali berbicara kepada Tuhan Yesus, dia panggil Yesus sebagai guru, sebagai epistates. Tapi ayat yang ke-8, akibat dari Petrus mentaati kemudian didapatkan ikan, dia panggil Yesus sebagai Tuhan. Kata yang dipakai itu adalah kurios, Kyrios, sang penguasa tunggal. Tuhan itu sendiri. Beralih dari sekedar guru, kemudian menjadi Tuhan. Dalam hitungan beberapa jam ke depan. Artinya buat saya itu harusnya yang menjadi berkat terbesar akibat dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita akan Tuhan, ketaatan kita akan firman Tuhan, ini sebetulnya berkat yang paling terbesar, bukan sekedar ikan. Ketaatan kita akan firman Tuhan, ketaatan kita pada kehendaknya Tuhan, ini berkatnya, membawa pengenalan kita kepada Tuhan menjadi semakin dalam. Dari guru menjadi Tuhan, dari epistates menjadi kurios. Itu sebuah hal yang sangat dalam tuh. Dari cuman yang sekedar guru, rabai, guru yang kita dengar pengajarannya, menjadi seorang Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Itu berkat terbesar. Betul, taat bawa berkat, betul. Tapi berkatnya bukan sekedar ikan. Berkatnya ketika pengenalan kita kepada Tuhan menjadi semakin dalam kehidupan kita. Waktu saya dan saudara mentaati firman Tuhan, titik pengenalan saudara kepada Tuhan akan bergerak semakin dalam. Waktu iman saudara letakkan pada Tuhan dan saudara melakukan iman, melakukan perbuatan iman, kita mentaati kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, titik pengenalan saya dan saudara kepada Tuhan akan semakin dalam. Dan titik itu adanya dalam juga salah satu dalam pekerjaan. Bukan sekedar dalam acara gereja, bukan berarti kemudian saya anti acara gereja, enggak. Tapi dalam setiap aspek, terutama dalam pekerjaan, karena setiap kita kan bekerja setiap hari. Saya bekerja loh setiap hari. Saya nggak ada setiap hari karena saya bukan ada staff seperti staff yang teman-teman yang ada di gereja. Saya bekerja di dunia di dunia bisnis, di dunia usaha. Loh, artinya waktu saya ada di dunia usaha, saya pun bisa mentaati Tuhan di sana, dan titik pengenalan saya kepada Tuhan juga bisa semakin dalam, bukan sekedar di acara gereja, dalam pekerjaan saya dan saudara. Pekerjaan kita memiliki peranan penting bagi Tuhan. Karena di pekerjaan kita, waktu kita mentaati Tuhan, waktu iman kita disertai perbuatan dalam pekerjaan kita, pengenalan kita kepada Tuhan akan jadi semakin dalam. Kalau orang pengenalannya Tuhan akan semakin dalam, saudara nggak gampang untuk diombang-ambingkan oleh hal yang ada hari ini. Jelas. Kalau pengenalan kita kepada Tuhan semakin dalam, kita nggak gampang untuk diombang-ambingkan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Ketaatan yang sesungguhnya, berkat yang sesungguhnya, ketika pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam. Waktu pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam, saudara, ikan itu cuma bonus. Sama seperti waktu kita dalam pekerjaan,
saudara mendengar suara Tuhan, saudara mentaati apa yang Tuhan lakukan, Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya dan saudara, saudara mentaati aja walaupun saudara nggak ngerti, walaupun keadaannya sulit, usaha sedang sulit, saudara tetap bayar per bulan saudara tetap beri per bulan saudara, saudara tetap tolong orang, beri nasihat buat orang-orang, buat orang ada di sekitar saudara, walaupun saudara dalam keadaan sukar, tetap saudara memberikan pertolongan, memberikan penghiburan yang ada di sekitar kita, waktu ketaatan kita, waktu iman dan perbuatan kita itu dilakukan, kita akan menjadi semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Dan saya yakin Tuhan bisa datangkan ikan-ikan itu dalam kehidupan kita semua. Tapi kan bukan ikan yang dicari. Pengenalan kita kepada Tuhan yang lebih dalam. Ketaatan akan firman Tuhan akan membawa pengenalan kita semakin dalam kepada Tuhan. And then baru kemudian ikan itu kemudian muncul. Waktu saudara mentaati firman Tuhan dalam pekerjaan saudara, saudara diberikan promosi, jabatan, rumah, mobil, apapun juga. Walaupun di situasi yang seperti sulit seperti sekarang ini, itu hanya sekedar bonus. Tapi waktu saudara mentaati firman Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam loh. Saudara nggak bertanding, bergerak, berusaha hari ini dengan sendirian. Kalau waktu pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam, saudara akan tahu bahwa ada selalu Bapa kita yang selalu menyertai kehidupan kita, Roh Kudus yang selalu memberikan hikmat dalam kehidupan kita semua. Ketaatan akan firman Tuhan membawa pengenalan kita semakin dalam. Yang kedua, yang nggak kalah penting daripada hal itu, waktu saudara mentaati Tuhan, melakukan pekerjaan saudara sebagai penyembahan saudara kepada Tuhan. Yang namanya penyembahan selalu berbicara mengenai ketaatan akan firman Tuhan. Yang kedua yang terjadi adalah bahwa akibat dari ketaatan, akibat dari iman, perbuatan iman yang kita lakukan dalam pekerjaan, bukan sekedar datangnya promosi dan yang lain-lain. Tapi ketika kita mentaati Tuhan dalam pekerjaan kita yang kita lakukan sehari-hari, ada orang lain yang bisa mendapat berkat akibat ketaatan kita tersebut. Karena Alkitab tulis, waktu Petrus jala itu semua dan mereka dapatkan ikan, dia panggil teman-temannya. Untuk apa? Untuk menampung ikan yang sama. Dan ikan itu kemudian dimasukkan ke dalam 2 perahu temannya dan perahunya hampir tenggelam. Punya pengertian ketaatannya Petrus kepada Tuhan bukan sekedar membuat dia memiliki secara pribadi, dia memiliki pengenalan kepada Tuhan lebih dalam, kemudian dapatkan ikan, tapi ikannya itu bisa dibagi dengan teman-temannya. Makanya perikop berbicara mengenai di Lukas pasal 5 itu kalau saudara baca di atasnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pekerjaan saudara sebut pekerjaan saudara apa? Iya, mungkin kita sedang berbicara bahwa pekerjaan kita adalah sebutlah semua profesi saudara. Hari ini profesi saudara itu harus tambahin. Saudara bukan sekedar seorang penjala ikan aja, bukan menjala ikan yang kelihatan secara fisik aja, tapi the real job. Tapi panggilan yang Tuhan inginkan dalam pekerjaan kita, bahwa penyembahan yang Tuhan inginkan, yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, bahwa kita tetap dipanggil menjadi penjala manusia, punya pengertian, memberi berkat bagi orang di sekitar kita. Either mereka mau percaya atau Tuhan atau enggak, either mereka adalah orang yang disebut dengan orang Kristen atau enggak ambil pusing. Tapi ketaatan kita waktu kita melakukan firman Tuhan dalam pekerjaan kita, itu membawa berkat buat kehidupan mereka loh. Waktu kita dipromosi di kantor, waktu kita mendapatkan order yang lebih banyak mungkin, waktu kita ada begitu akibat ketaatan kita, Tuhan memberikan berkat. Berkat itu bukan sekedar buat saya. Berkat itu harus dibagi buat yang lain. Orang-orang, teman-teman yang di lain harus merasakan berkat yang sama. Selama bulan ini salah satu tema ada juga nanti di pengumuman adalah bagaimana kita peduli buat saudara-saudara kita yang ada di NTT juga, yang sedang mengalami bencana bahaya. Itu yang ada di NTT. Berapa banyak juga yang ada di sekitar kita yang sedang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat loh, bahwa kita mau dikenang sebagai apa setelah kita nggak ada nanti. Orang akan kenang kita sebagai apa bukan karena perbuatan kita, bukan karena perkataan kita, bukan karena khotbah yang kita bicarakan, bukan karena perkataan doang yang kita bicarakan, tapi orang akan mengenang kita dari perbuatan kita. Petrus akibat ketaatannya kepada firman Tuhan dalam pekerjaannya tersebut, dia memberi berkat, menyampaikan berkat buat teman-temannya yang lain. Makanya Yesus kan di tema ini berkata gini, kamu udah bukan penjala ikan, kamu adalah penjala manusia. Pekerjaan saudara sekarang adalah penyembahan saudara kepada Tuhan. Itu yang poin pertama.
Itu yang kita lakukan dengan penyembahan, ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi yang kedua adalah gini, pekerjaan saya dan saudara sekarang adalah alat yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara untuk menjadi berkat buat orang di sekitar saudara. Saudara datang ke toko, saudara datang ke kantor, saudara mau usaha apapun juga, sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan apapun juga yang saudara lakukan, waktu saudara kerjakan, saudara sedang menyembah kepada Tuhan. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua adalah gini, dalam pekerjaan tersebut ada orang yang akan diberkati oleh keberadaannya, oleh karena ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu yang saudara dan saya lakukan, saudara akan bekerja dengan cara paradigma yang berbeda dalam hidup. Akan bekerja kita karena ada Tuhan, mata Tuhan yang tertuju di sana. Saya akhiri dengan sebuah kutipan yang selalu memberkati saya sih. Setelah saya jujur, saya bisa bicara kayak begini karena memang keluar dari pengalaman. Berapa banyak saudara yang mungkin kalau bekerja itu seperti orang sedang apa tuh ya? Saya menyebutnya gini, seperti orang sedang mendorong truk mogok di tengah tanjakan. Maju enggak, mundur juga enggak, cuman bertahan aja. Tuhan enggak kepengen saudara cuman sekedar bertahan dalam kehidupan. Tuhan kepengen kita bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan. Itu sebabnya paradigma yang pertama yang harus saudara lepas dalam pikiran saudara adalah gini, pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu saudara melakukan pekerjaan saudara sebagai penyembahan saudara kepada Tuhan, mentaati Tuhan, ada firman yang di sana, dan kemudian saudara mentaati, saudara dapat promosi, saudara dapat berkat, kemudian saudara bagikan itu buat teman-teman saudara, orang-orang yang ada di sekitar saudara diberkati oleh karena ketaatan saudara dalam pekerjaan saudara. Saya harus bicara, harus quotes ini saya harus berikan buat saudara, karena quotes ini juga memberkati saya bahwa dengan ini saya harus bilang begini, I love Mondays as much as I love Sunday. Dengan kayak begitu adalah gini, saya mencintai hari Senin seperti saya mencintai hari Minggu. Seperti saya excited kalau hari Minggu, kita kan selalu bilang hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan. Betul, sebagai sekomunitas orang percaya hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan. Tapi dari sini pun saudara akan bilang bahwa hari Senin juga adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan. Apa? Karena firman yang kita dengar hari Minggu, jawaban yang Tuhan berikan buat kita di hari Minggu, itu harus kita eksekusi di hari-hari kerja kita. Kenapa? Karena pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Pekerjaan saya dan saudara adalah penyembahan saya dan saudara kepada Tuhan. Saya buat sebuah account Telegram. Kalau saudara punya aplikasi Telegram, nanti bisa ditulis mungkin di bawah atau gimana nanti teman-teman, saudara bisa tulis di sana Kingdom Business Community. Alasan kenapa kita buat hal itu, alasan kenapa gereja juga, kami juga memikirkan akan hal itu, kita kepengen bahwa para pekerja yang ada di gereja, para profesional yang bekerja di dunia usaha, karena saya yakin 90% yang hadir di setiap gereja itu hampir minimal 90% adalah mereka yang ada di dunia usaha, di dunia pekerjaan. Kita mau bahwa kehidupan kita juga bisa memiliki paradigma yang benar sesuai dengan firman Tuhan lakukan. Itu ditulis dengan Kingdom Business Community di Telegram aplikasi. Saudara nanti kalau bisa nanti ditayangin ada di bawah, saudara bisa join ada di sana. Tapi di atas semuanya itu, yang mau saya sodorkan buat saudara pada pagi hari ini, waktu saudara pergi ke kantor, pergi ke tempat usaha, pada dasarnya saudara sedang menyembah Tuhan. Dan waktu kita menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena dari sana kita akan melihat pertolongan, jawaban, hikmat Tuhan akan dibagikan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah selesai disampaikan, Engkau berbicara, merobek setiap paradigma yang salah, membongkar setiap hal yang gak berkenan, hal-hal yang salah dalam kehidupan kami. Waktu kami bekerja, waktu kami berusaha, pada dasarnya kami sedang menyembahnya Tuhan. Pada dasarnya iman harus ada di sana, pada dasarnya ketaatan harus ada di sana. Dan kalau iman dan ketaatan ada di sana, aku percaya bahwa jalan keluar sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami semua. Menolong secara khusus buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, atau mereka sedang berjuang dalam usaha mereka. Dalam situasi yang sulit sekarang ini, seperti sekarang ini Tuhan, kami percaya apa yang Kau lakukan pada Petrus 2000 tahun yang lalu, sanggup Kau lakukan pada hari ini juga. Bagian kami adalah kami akan mentaati firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap usaha, pulihkan setiap pekerjaan, berikan jalan keluar, berikan pengharapan di tengah keputusasaan seperti hari-hari yang sulit sepertinya sekarang ini Tuhan. Karena kami tahu di tengah kesulitan yang sedang kami hadapi, ada tangan kasih karunia Tuhan yang sedang mengangkat kami, ada pelukan seorang Bapa Sorgawi yang sedang berjalan bersama-sama dengan kami, dan kami gak pernah sendirian. Kami tahu Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami menyerahkan diri, kami mengucap syukur. Amin.